warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Fadil Farila. Saya Ewan Yunusti Gesta. Saya Angelika Stefani. Dan saya Fatma Agusni. Kami dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan membahas tentang masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Selamat menyaksikan video kami. Prof. Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, Fellowship of the Royal Academy of Engineering, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019. Istrinya yang bernama Hasri Ainun Basari dan anaknya yang bernama Ilham Akbar Habibie, Tareq Kemal Habibie, serta cucunya yang bernama Muhammad Pasha Nur Fauzan, Tiffany Mutiarati, Rahima Tahira, dan lain sebagainya. Program-program pada masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Program yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu. Sebagian besar menteri dalam Kabinet Reformasi Pembangunan merupakan menteri-menteri yang sebelumnya tergabung dalam Kabinet Pembangunan 7. Program yang kedua, membebaskan tahanan politik. Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas yang masuk penjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Selain Sri Bintang Pamungkas, Presiden B.J. Habibie membebaskan Mujtar Pak Pahan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan pada 1994. Presiden B.J. Habibie berpendapat bahwa penahanan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dapat mencederai sistem demokrasi. Program yang ketiga, menjamin kebebasan pers. Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 tentang pemerintah dapat membatalkan surat izin usaha penerbitan pers, menjadi faktor yang menghalangi perkembangan pers pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ketentuan pembatalan surat izin usaha penerbitan pers dihapus. Program yang keempat, melaksanakan pemilu. Pada 1999, pemerintah mengadakan pemilu. Pemilu 1999 merupakan pemilu multipartai yang diikuti oleh 40 partai politik. Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan berlangsung secara damai. Untuk melaksanakan pemilu, pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang anggotanya berasal dari wakil-wakil partai politik dan pemerintah. Program yang kelima, referendum Timor Timur. Kebijakan penting Presiden B.J. Habibie pada masa pemerintahannya adalah penyelesaian masalah Timor Timur dengan cara yang dapat diterima masyarakat internasional. Presiden B.J. Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas, sedangkan pilihan kedua adalah rakyat Timor Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Berdasarkan hasil referendum, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Program yang keenam, memperbaiki perekonomian negara. Masalah ekonomi merupakan fokus utama Presiden B.J. Habibie pada pemerintahannya. Ia berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah
dari 17.000 per US dollar menjadi 7.000 sampai 8.000 per US dollar. Pada minggu pertama pemerintahan B.J. Habibie, ia memisahkan Bank Indonesia menjadi lembaga independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Program ketujuh, kebijakan otonomi daerah. Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah. Selama ini segala urusan pemerintah dan keuangan terpusat di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau, Sumatera Selatan, Irian Jaya, dan Kalimantan hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan otonomi daerah, Presiden B.J. Habibie berharap Indonesia mampu keluar dari krisis ekonomi. Keberhasilan pada masa Presiden Baharudin Yusuf Habibie. 1. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia sehingga lebih fokus mengurusi perekonomian negara. 3. Berhasil menekan laju inflasi. 4. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. 5. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Satu, mencintai tanah air. B.J. Habibie adalah seorang ilmuwan pesawat terbang. Dirinya bahkan mempunyai panggilan Mr. Crack oleh dunia internasional dan mempunyai 46 hak paten teknologi dunia. Kejeniusan B.J. Habibie membuat Jerman sangat menyukainya. Bahkan dirinya menjadi Vice President di tempat ia bekerja, yaitu Messerschmitt Ball Bom atau MBB. Namun dirinya pulang ke Indonesia untuk membangun tanah air. Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus mencintai tanah air. Dengan itu kita bisa memberikan prestasi-prestasi dalam bidang ekspor untuk Indonesia di kancah internasional. Kedua, jujur. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa B.J. Habibie adalah seorang yang jujur dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Dia dengan tegas menolak seseorang yang ingin kong kali kong dengannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempunyai sifat jujur karena pada dasarnya, bangsa Indonesia tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan orang jujur. Ketiga, mempunyai prinsip kuat. Jika B.J. Habibie tidak mempunyai prinsip yang kuat, maka tentu beliau tidak bisa sesukses saat ini, di mana namanya akan dikenang selamanya sebagai Bapak Teknologi Indonesia dan Bapak Demokrasi Indonesia. Beliau selalu fokus dengan apa yang di depannya dan tidak terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi. Dengan prinsip yang kuat dan keyakinan yang teguh, maka akan selalu ada jalan untuk menapaki kesuksesan. 4. Satu cinta untuk selamanya. Jika berpikir kisah Romeo dan Juliet adalah kisah cinta sejati, maka kisah cinta Habibie dan Asri Ainun Besari tidak kalah hebatnya. Beliau mengajarkan kita apa arti sesungguhnya dari cinta sehidup semati untuk istri tercinta. Masih teringat apa yang diungkapkan beliau saat menginspirasi kita, yaitu sekarang tidak takut mati, karena kalau saya sakit, saya enggak takut, karena andai kata saya dipanggil, saya masuk ke dimensi lain dan keadaan Ainun, ya saya tahu yang akan menemui saya pertama bukan hanya ibu saya saja, tapi Ainun juga. Ungkap B.J. Habibie pada acara Mata Najwa 2016 silam. Dengan mencintai dan setia pada satu orang, hidup akan lebih berwarna dan juga lebih kuat. Oleh karenanya, tirulah apa yang dilakukan B.J. Habibie agar kita lebih menikmati hidup. Kini pesawat itu telah terbang menembus semesta. Pesawat yang akan menjemput cinta abadinya. Pesawat itu akan selalu dikenang di sanubari generasi pemimpi. Selamat jalan guru bangsa, tokoh panutan, dan tak hanya Indonesia yang merasa kehilangan, namun dunia ikut bersedih kehilangan sosok intelektual nan jenaka dan juga istimewa. Salam hormat kami dari Revival TV dan selamat bertemu dengan kekasih tercinta. Rest in peace, Mr. Crack. Pak Habibie bahkan sudah menyiapkan
kafling di samping. Ya, saya buat persyaratan. Tidak mau istri saya dimakamkan di Taman Pahlawan kafling itu kalau saya tidak di sebelahnya. Kalau enggak usah. Itu persyaratan mutlak. Karena dia penuhi, oke, boleh. Saya dimakamkan situ. Jadi dulu Nah, Pak Habibie takut mati, sekarang? Sekarang tidak. Karena kalau misalnya saya sakit, saya nggak takut. Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil, saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun. Ya, saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja dan keluarga. Tapi Ainun sih bilang, "Hei, kamu sekarang di sini ya." Video dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.